Baik, Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Inyoman Citra Sagita, NIM 1617051240. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan E-commerce, Industrial Credibility dan Brand Equity terhadap volume penjualan pada UMKM studi kasus UMKM di Kabupaten Buleleng. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu perkembangan teknologi saat ini berperan penting untuk menunjang perekonomian suatu negara demi mencapai tujuan negara tersebut. Salah satu hal tersebut adalah pemerataan perekonomian dan kesejahteraan. Hal ini nantinya mempunyai tujuan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terutama di Provinsi Bali, tepatnya di daerah Kabupaten Buleleng. Hal tersebut dapat tercapai jika masyarakat juga ikut membantu pemerintah dengan membuka dan mengembangkan lapangan pekerjaan baru melalui sektor UMKM. Adapun Buleleng memiliki sektor UMKM sebanyak 34.552 UMKM yang nantinya dapat membantu pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, penerapan e-commerce dalam sektor UMKM Kabupaten Buleleng belum mampu menerapkan teknologi dengan maksimal. Yang kedua, industrial credibility, rendahnya kepercayaan menggunakan seseorang yang ahli di bidangnya untuk mengenalkan produk mereka. Brand equity, belum mampu menerapkan dan mengembangkan ekuitas merek yang ditawarkan kepada konsumen. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, volume penjualan sangat berperan penting bagi dunia usaha, terutama di bidang UMKM, karena suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami keuntungan jika dilihat dari apakah mengalami penurunan atau kenaikan volume penjualan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Yang kedua, e-commerce merupakan salah satu cara bagi suatu perusahaan jika ingin memasarkan produknya lebih jauh agar bisa diketahui oleh para pelanggan dengan jangkauan lebih luas. Yang ketiga, dalam dunia bisnis, melakukan promosi tersebut wajib dilakukan agar nantinya produk yang ditawarkan mudah dikenali. Salah satu cara yaitu dengan endorse credibility pada seseorang yang terkenal ataupun bisa melalui artis. Yang keempat, keputusan suatu produk pembelian dapat dilihat dari tingkat terkenal atau keunikan dari suatu merek atau brand equity yang dari produk tersebut. Yang ketiga, adapun pembatasan masalah, identifikasi masalah dalam di atas, maka penelitian akan berfokus pada 3 faktor yang dapat mempengaruhi volume penjualan pada UMKM, yaitu penerapan e-commerce, industrial credibility, dan brand equity. Penelitian ini juga membatasi responnya pada UMKM yang berada di seluruh Kabupaten Buleleng. Adapun yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah penerapan e-commerce berpengaruh terhadap volume penjualan pada UMKM Kabupaten Buleleng. Yang kedua, apakah industrial credibility berpengaruh terhadap volume penjualan pada UMKM di Kabupaten Buleleng? Yang ketiga, apakah brand equity berpengaruh terhadap volume penjualan pada UMKM di Kabupaten Buleleng? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh penerapan e-commerce berpengaruh terhadap volume penjualan di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, mengetahui pengaruh industrial credibility, apakah berpengaruh terhadap volume penjualan pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, mengetahui pengaruh brand equity, apakah berpengaruh terhadap volume penjualan pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Adapun manfaat teoritis yang menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya bagi sektor UMKM serta mampu memperkuat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Adapun manfaat praktis bagi penulis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh penerapan e-commerce, industrial credibility, dan brand equity terhadap volume penjualan pada sektor UMKM. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan e-commerce, industrial credibility, dan brand equity terhadap volume penjualan pada sektor UMKM. Adapun kajian teori yang diambil dalam penelitian ini yaitu pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan produk yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang ataupun jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Adapun komponen 8P dalam pemasaran yaitu product, promotion, programming, price, people, partnership, place, packaging. Yang selanjutnya, adapun perilaku konsumen. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalam proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Adapun indikator yang dapat dilihat dari perilaku konsumen yaitu yang pertama, proses pengambilan keputusan, yang kedua, kegiatan fisik. Kajian teori selanjutnya yaitu penerapan e-commerce. Penerapan e-commerce
adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa, informasi melalui jaringan komputer. E-commerce juga merupakan bagian dari e-bisnis dengan cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain. Adapun manfaat e-commerce yaitu yang pertama, semua perusahaan dapat mempromosikan produk melalui internet, biaya perdagangan rendah, jarak calon pembeli tidak jadi halangan, menggelimir jumlah distributor, memperoleh tanggapan dari calon pembeli, melakukan penyesuaian strategi pemasaran produk. Adapun kajian teori selanjutnya yaitu industrial credibility. Industrial credibility sering juga disebut direct source atau sumber langsung, yaitu seorang pembicara yang menyampaikan pesan atau memperagakan produk atau jasa. Jadi industrial juga diartikan sebagai orang yang dipilih untuk mewakili sebuah produk atau produk image. Jadi industrial credibility merupakan suatu kepercayaan penggunaan seorang artis, internet, atlet, ataupun public figure yang berhasil di bidangnya untuk memperkenalkan produk mereka. Yang kajian teori selanjutnya yaitu brand equity. Brand equity adalah ekuitas merek yang ditentukan oleh konsumen pada suatu merek di atas dan di luar karakteristik atau atribut fungsional dari produk. Ada 5 aspek dari brand equity yaitu brand awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty, other priority. Dan adapun manfaat brand equity yaitu dapat memperkuat program memikat para konsumen baru atau merangkul kembali konsumen lama. Yang kedua, 4 dimensi ekuitas merek. Yang terakhir dapat menguatkan loyalitas merek. Yang ketiga, memungkinkan keuntungan yang lebih tinggi dan menjual produk pada harga yang optimum dan mengurangi ketergantungan pada promosi. Yang keempat, dapat memberikan landasan pertumbuhan dengan cara perluasan merek. Yang kelima, dapat memberikan dorongan bagi saluran distribusi. Kajian teori selanjutnya itu volume penjualan. Adapun volume penjualan adalah tingkat penjualan yang diperoleh perusahaan untuk periode tertentu dalam satuan atau unit total ataupun rupiah. Volume penjualan adalah penjualan yang berhasil dicapai atau diinginkan oleh suatu perusahaan dalam suatu jangka waktu tertentu. Adapun indikator volume penjualan yaitu mencapai volume penjualan, mendapatkan laba tertentu, menunjang pertumbuhan perusahaan. Adapun kajian penelitian terdahulu yaitu Diavinca Audia Sukma 2019 dengan judul analisis pengaruh motivasi bisnis, persaingan bisnis, brand equity, dan religiusitas terhadap perkembangan bisnis, studi kasus pelaku UMKM Kabupaten Semarang. Adapun penelitian selanjutnya yaitu Kiki Fitri Awamirilah 2019, Walia Nabila Saad 2017, Yusa Negamaru Pontoh 2016. Adapun Diko Pradipta dari Kakak 2016, Siti Nurlaila Romawati 2019, Ekol Feliarna Kristina 2017, Hugo Arya Suprapto 2016, Sri Ayu Wulandari 2017, dan yang terakhir Siska Maya 2016. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini yang variabel pertama atau X1 yaitu penerapan e-commerce, X2 industrial credibility, dan X3 brand equity. Adapun variabel Y volume penjualan. Dan hipotesis pada penelitian ini yang pertama yaitu terdapat pengaruh penerapan e-commerce terhadap volume penjualan UMKM. Yang kedua, terdapat pengaruh industrial credibility terhadap volume penjualan UMKM. Yang ketiga, terdapat pengaruh brand equity terhadap volume penjualan UMKM. Adapun metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini, lokasi penelitian ini dilakukan di sektor UMKM bertempat di Kabupaten Magelang. Adapun rancangan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini data yang berupa angka-angka dan analisis yang dilakukan mempergunakan statistik. Sedangkan populasi penelitian ini UMKM di Kabupaten yang Magelang yang telah terdaftar atau menggunakan berbagai platform e-commerce dan media sosial dengan jumlah populasi infinite. Adapun sampel dari penelitian ini yaitu ukuran sampel yang dapat diambil dalam penelitian ini ditentukan melalui 5-10 kali jumlah indikator yang diteliti. Penelitian ini mempunyai 14 indikator, estimasi sampel sejumlah 70-140 sampel, sehingga penelitian ini mengambil 80 sampel dalam penelitian ini yang sesuai dengan kriteria. Adapun jenis sumber data. Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif sumber data, adapun data primer dan data sekunder. Data primer hasil penyebaran kuesioner, data sekunder yaitu buku, artikel, dan literatur.
Adapun metode pengumpulan data ini yaitu menggunakan kuesioner pada variabel penerapan e-commerce, endorser, credibility, brand equity, dan volume penjualan dengan skala Likert 1-5. Adapun deskripsi karakteristik responden. Yang pertama, jenis kelamin didominasi dari kaum laki-laki sebanyak 57%. Yang kedua, umur yang didominasi oleh 19 sampai 28 tahun sejumlah 74%. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang didominasi oleh SMK atau SMK sebanyak 54%. Dan yang keempat, jabatan yang didominasi oleh pemilik ataupun owner sebanyak 52%. Deskripsi variabel penelitian. Adapun interval dari penelitian ini yaitu nilai skor tertinggi dan nilai skor terendah dibagi jumlah skor terjawab. Nah, dalam penelitian ini intervalnya yaitu 5 dikurangi 1 dibagi 5, mendapatkan hasil 4 dibagi 5, yaitu sebenarnya 0,8. Berikut adalah kriteria dari interval tersebut. Yang pertama 1 sampai 1,8 sangat rendah, yang kedua 1,8 sampai 2,6 rendah, 2,6 sampai 3,4 sedang, 3,4 sampai 4,2 tinggi, 4,2 sampai 5 sangat tinggi. Adapun berikutnya yaitu dapat dilihat dari data kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti. Adapun penerapan e-commerce yang selalu memberikan informasi yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM dan biasanya diadakan promo produk yang ditawarkan sehingga membuat calon konsumen tertarik untuk melihat dan membaca. Yang kedua, selalu update mengenai deskripsi usaha dan produk serta kualitas yang dijual sehingga para konsumen dapat mengetahui informasi mengenai usaha dan produk yang dijual. Yang selanjutnya yaitu pelaku UMKM senantiasa memastikan pemesanan atau pembelian sehingga dapat memudahkan para konsumen untuk mendapatkan produk baik secara online ataupun offline. Yang kedua, dapat dilihat dari tabel hasil dari kuesioner. Adapun yang dapat dilakukan dari variabel endorser credibility yaitu UMKM di Kabupaten Buleleng agar selalu konsisten dalam menerapkan endorser credibility pada usahanya masing-masing, karena hal tersebut dapat membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produk yang mereka tawarkan dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas lagi. Selanjutnya itu yang brand equity. Dilihat dari tabel hasil dari kuesioner, pelaku UMKM dapat melakukan hal ini yaitu yang pertama, pelaku UMKM harus mampu menciptakan brand yang menonjol dan mudah dikenali serta disadari oleh pelanggan maupun calon pelanggan. Hal ini sangat penting karena jika pelanggan mudah mengingat brand yang ditawarkan, maka pelanggan tersebut akan selalu membeli produk dari perusahaan tersebut. Yang kedua, pelaku UMKM juga harus menerapkan pelayanan yang baik sehingga citra dari perusahaan dapat terlihat baik dan menarik bagi pelanggan. Yang selanjutnya itu volume penjualan. Dilihat dari tabel kuesioner yang hasil dari tabel kuesioner, pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng dalam penelitian ini telah mampu memanfaatkan volume penjualan dengan baik, terutama dalam hal volume penjualan mampu terpenuhi target dan stabil baik dari penjualan offline maupun online. Selanjutnya, adapun pengujian kualitas data. Nah, dapat dilihat dari tabel uji validitas, adapun R hitung lebih dari 0,2220. Dilihat dari semua variabel telah memenuhi kriteria tersebut, jadi dapat dikatakan semua variabel dikatakan valid dalam uji validitas. Pengujian kualitas data. Dalam pengujian kualitas data ini adapun uji reliabilitas, dan uji reliabilitas ini nilai kontrol ARPA-nya lebih dari 0,06. Nah, dapat dilihat dari tabel berikut. Adapun semua variabel dari penelitian ini sudah mencapai asumsi lebih dari 0,06. Jadi dapat dikatakan dalam uji reliabilitas ini dapat dikatakan reliable. Selanjutnya, ujian normalitas. Nah, dalam uji normalitas ini nilai signifikan atau Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,5. Dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu uji signifikannya yaitu 0,145. Nah, hal tersebut lebih dari 0,5. Jadi dapat dikatakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.
Selanjutnya yaitu multikolonialitas. Nah, dalam penelitian ini nilai VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,10. Nah, dapat dilihat nilai VIF-nya sudah kurang dari nilai 10 setiap variabelnya, serta nilai toleransinya sudah melebihi dari 0,1. Jadi dapat dikatakan uji multikolonialitas ini dapat dikatakan valid. Serta uji heterokedastisitas. Nah, dalam uji ini dapat dilihat dari grafik scatter plotnya sudah menyebar baik di atas maupun di bawah dari angka 0 pada sumbu vertikal ataupun regression stabilization residual. Nah, dapat dikatakan bahwa tidak terjadinya heterokedastisitas. Selanjutnya itu ada analisis regresi linear terganda. Adapun dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel coefficient. Penelitian ini memiliki jadi kesimpulan dari penelitian ini memiliki persamaan, yaitu konstan Y sama dengan konstantanya mendapatkan nilai sebesar min 2794 ditambah 0,256 yaitu X1 dan 0,451 yaitu X2 nya, serta ditambah 0,36 yaitu X3 nya, serta ditambah nilai E atau error. Adapun uji koefisien determinasi. Dalam uji koefisien determinasi ini nilai R square-nya 0,856 jadi atau setara dengan 85,6%. Nah, serta nilai adjust R square-nya sebesar 0,723 atau 72,3%. Nah, hal tersebut dapat dikatakan berarti sebesar pengaruh dari tingkat seluruh variabel tersebut sebesar 72,3%. Sedangkan sisa dari hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain dari penelitian di luar dari penelitian ini. Baik, selanjutnya itu uji parsial atau uji T. Nah, dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel coefficient nilai T hitung dan dapat diambil kesimpulan, yaitu hipotesis yang pertama, nilai T hitung dari hipotesis pertama lebih dari nilai T tabel, yakni 3,067 lebih dari 1,665, serta nilai signifikannya atau sig kurang dari 0,5 yakni 0,030 kurang dari 0,5. Nah, hal tersebut berindikasi bahwa penerapan e-commerce secara parsial atau individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan. Sedangkan hipotesis kedua yaitu nilai T hitung lebih dari T tabel, yakni nilai T hitungnya sebesar 2,046 yang lebih dari 1,665 serta nilai signifikan 0,05 yakni sebesar 0,044 kurang dari 0,05. Hal tersebut berindikasi bahwa inertia credibility secara parsial atau individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan UMKM. Yang ketiga, adapun nilai T hitung dari hipotesis ketiga yaitu 3,263 lebih dari 1,665. Adapun nilai signifikannya yaitu kurang dari 0,05 yaitu 0,002 kurang dari 0,05. Jadi brand equity secara parsial atau individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan. Baik, selanjutnya implikasi penelitian. Adapun implikasi teoritis. Nah, dalam penelitian ini
Implikasi yang ditimbulkan pada penelitian ini adalah penerapan e-commerce, endorser credibility, dan brand equity saat ini mampu menjadi sarana dalam pengembangan usaha dengan berbagai kemudahan yang diberikan, baik dari segi pemasaran, pemesanan, pembayaran produk yang dijual. Hal ini juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan penjualan produk, sehingga keuntungan yang didapatkan dari usaha ini dapat lebih optimal. Selanjutnya, implikasi praktis. Dalam penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi pelaku UMKM bahwa penerapan e-commerce, endorser credibility, dan brand equity mampu meningkatkan penjualan produk yang ditawarkan UMKM tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, sehingga penggunaan media sosial digunakan oleh UMKM untuk lebih mengembangkan pangsa pasar dengan lebih luas. Adapun selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa A1 diterima, yaitu penerapan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan pada UMKM Kabupaten Buleleng. H2 diterima, yaitu endorser credibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan pada UMKM Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, H3 diterima, yaitu brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan pada UMKM Kabupaten Buleleng. Adapun saran yang pertama baik bagi UMKM. Saran bagi UMKM yaitu penerapan e-commerce, endorser credibility, dan brand equity merupakan sarana untuk peluang bisnis baru pada era digital saat ini, sehingga diharapkan bagi pelaku UMKM yang mampu menggunakan sarana tersebut untuk dapat menerapkan pada usaha mereka. Yang kedua, bagi pemerintah. Bagi pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM untuk dapat terjun langsung dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada UMKM untuk dapat menggunakan pengembangan teknologi yang ada guna mempermudah dan pemasaran dan pengenalan produk di masyarakat luas. Yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel di luar variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini, seperti halnya variabel potongan harga dan modal usaha, agar nantinya mampu dapat lebih mengetahui variabel-variabel apa sajakah yang nantinya dapat mempengaruhi volume penjualan bagi sektor UMKM. Baik, sekian dari presentasi dari skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.